Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Mutiara, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Nah, analisis framing yaitu sebuah analisis yang menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivistik. Nah, realitas sosial pandangan kaum konstruktivis. Yaitu sebagian realitas sosial adalah produksi manusia, hasil proses budaya termasuk dari penggunaan bahasa. Nah, analisis framing secara umum yaitu sebuah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana suatu media mengkonstruksi realitas atau bagaimana suatu media menggambarkan suatu realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa yang terjadi itu dapat dipahami dan dibingkai oleh suatu media. Pada dasarnya, framing menjadi metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa yang terjadi. Nah, cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan sebagai objek dalam pembingkaian oleh media tersebut. Sebagai metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif, yang ditekankan adalah isi atau konten dari suatu pesan atau teks komunikasi. Nah, tapi sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks framing, terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media atau dibingkai oleh media. Kemudian menurut Erianto tahun 2002, menurut Erianto, framing itu tentang bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikan kepada khalayak pembaca. Secara sederhana, analisis framing dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana suatu realitas atau peristiwa atau aktor atau bahkan suatu kelompok dibingkai oleh media. Nah, dalam konteks media, framing adalah bagaimana suatu peristiwa atau kejadian atau objek itu dibingkai atau dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah teks, misalnya sebuah teks berita. Nah, karena adanya proses pembingkaian tadi, maka bisa jadi sebuah peristiwa yang sama itu memiliki hasil yang berbeda antara media satu dengan media yang lain, tergantung pada proses framing yang dilakukan oleh media tersebut. Lalu, apakah framing sama seperti berbohong? Framing tidak berbohong, tetapi framing mencoba membelokkan fakta secara halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, kemudian bunyi atau gambar yang ditampilkan. Nah, framing ini sendiri sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, framing ini bertujuan untuk membingkai informasi agar lahir yang namanya citra, kesan, atau makna tertentu yang diinginkan oleh suatu media. Nah, secara umum terdapat beberapa metode framing yang biasa dilakukan oleh media. Yang pertama ada cover both side, tetapi porsi bicara tidak imbang atau tidak tepat. Biasanya yang sering terjadi itu media mengutip pendapat ala kadarnya atau mengutip bagian yang tidak menjawab suatu persoalan. Kemudian yang kedua,
berita sesuai fakta tetapi menggunakan sudut pandang tertentu. Yang ketiga, penggunaan kata sifat bernada positif ataupun negatif. Nah, media tidak mendeskripsikan sebuah peristiwa atau perilaku seseorang, tetapi menilainya. Penilaian tersebut dilakukan oleh media melalui redaksi, bukan mengutip pendapat seseorang. Caranya adalah dengan menggunakan kata sifat. Contohnya, alih-alih ingin memberitakan wali kota X menolak perizinan pembangunan mall, tetapi media justru memberitakan wali kota X tersebut bahwa wali kota X ini sangat tegas. Nah, kata sifat sendiri tidak memiliki ukuran yang bisa diterima semua orang. Penggunaannya cenderung subjektif dari media atau wartawan. Kemudian yang keempat, yaitu menyeleksi gambar atau menyematkan musik. Dengan gambar tertentu atau musik tertentu, biasanya seseorang bisa memiliki kesan tertentu juga. Contohnya, seorang calon wakil gubernur yang selalu ditampilkan dengan gambar saat ia bekerja, kemudian saat ia bersosialisasi dengan masyarakat, saat ia menggendong anak kecil, kemudian ditambahkan dengan ilustrasi musik yang damai. Nah, kemudian pada calon wakil gubernur lainnya justru ditampilkan gambar yang dipilih yaitu saat ia salah bicara, atau saat ia berpesta, atau selalu dengan ditampilkan dengan harta yang berlimpah. Nah, kedua gambaran tersebut tentunya dapat memberikan persepsi penonton yang berbeda terhadap kedua calon wakil gubernur tersebut yang ditampilkan oleh media melalui gambar dan juga musik yang ditambahkan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang analisis naratif. Nah, analisis naratif itu secara umumnya apa sih? Nah, jadi analisis naratif yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Nah, kemudian menurut penelitian naratif dari James Scriber dan Kimberly Asnerself tahun 2011 tentang analisis naratif, yaitu sebuah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Nah, selain tadi menurut James Scriber dan Kimberly Asnerself, ada lagi menurut Webster dan Metrova yang mengemukakan tentang naratif, yaitu narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami sebuah identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, manfaat dari analisis naratif ini sendiri itu apa ya? Jadi, manfaat dari analisis naratif yaitu yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas manfaat dari analisis naratif itu sendiri. Kemudian gaya naratif ini sendiri merupakan kekuatan dari riset kualitatif loh.
Tekniknya sama dengan bentuk storytelling, di mana cara penguraian yang menampakkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis, atau yang disebut narratives in storytelling modes blur the lines between fiction, journalism, and scholarly studies. Bentuk penelitian naratif antara lain ada dua. Yang pertama, menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa yang dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu, atau disebut slowly over time. Yang kedua, menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti pendeskripsian berbagai kejadian berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Nah, gaya naratif dari studi kualitatif bisa juga mengerangkakan sosial tipikal keseharian hidup seseorang atau a typical day in the life dari sosok individu atau kelompok. Kemudian ada karakteristik kunci dari penelitian narasi. Yang pertama, penelitian narasi berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Yang kedua, penelitian narasi menggunakan teknik restoring untuk membangun account narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Yang kedua, penelitian narasi menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita. Yang keempat atau yang terakhir nih, pembangunan narasi selalu melibatkan menanggapi pertanyaan seperti lalu apa yang terjadi gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari analisis naratif. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika. Nah, jadi analisis semiotika adalah sebuah studi tentang tanda-tanda atau sign. Nah, tapi gak cuma mempelajari suatu tanda-tanda atau sign, tapi juga mempelajari tentang fungsi tanda dan produksi makna dari suatu tanda tersebut. Nah, tanda yang dimaksud dari penjelasan sebelumnya tuh apa ya? Jadi, tanda adalah sesuatu yang berarti sesuatu juga nih untuk orang lain. Nah, awal mulanya konsep semiotik diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure melalui dikotomi sistem tanda atau signified dan signifier, atau signify dan significant, yang bersifat atomistis. Nah, tujuan dari analisis semiotika ini adalah untuk menemukan makna dari tanda, termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, baik berupa teks, iklan, ataupun berita. Nah, tadi kan sempat dijelasin kalau awal mula dari analisis semiotik ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure kan. Nah, dari prinsip teori Saussure ini menjelaskan bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yaitu signifier atau penanda dan signified atau petanda. Selain Saussure, ada lagi loh tokoh yang menjelaskan atau memperkenalkan tentang analisis semiotika ini, yaitu terdapat seorang pakar semiotika terkenal, yaitu seorang linguis dari Amerika yang bernama Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Nah, semiotika model Peirce ini disebut dengan semiotika pragmatik. Nah, teori semiotika pragmatik model Peirce berbeda dengan teori model Saussure. Kalau teori model Peirce ini disebut dengan semiotika model trikotomi, sedangkan model Saussure itu disebut dengan istilah dikotomi. Nah, model trikotomi Peirce terdiri dari 3 teori, yaitu yang pertama representment, yaitu melihat melalui panca indera. Yang kedua yaitu objek mengaitkan secara spontan representment dengan pengalaman secara kognisi manusia yang memaknai representasi tersebut. Yang ketiga yaitu
interpretan. Nah, interpretan adalah menafsirkan suatu objek sesuai dengan keinginannya analisis. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.